Ya oke, baik. Kembali lagi bersama saya selalu Rafael Pangkei dengan NIM 220511 030051. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang rumus yang ada pada Microsoft Excel. Kita langsung saja. Jadi di sini saya sudah ada yaitu kolom nomor di sini. Jadi kita akan memulai rumus yang paling mudah, yaitu tentang mengurutkan nomor atau angka. Misalnya pada sel di sini kita masukkan angka 1, kemudian di bawahnya kita dapat memasukkan rumus yaitu sama dengan kita pilih sel atau angka yang mana yang ingin kita urutkan, itu di sini kita pilih sel B3 atau pada angka 1 di sini, kemudian setelah kita pilih kita masukkan tambah 1, kemudian kita enter, maka angka yang di bawahnya akan muncul yaitu angka 2 secara berurutan mulai dari angka 1. Jika kita ingin mengurutkan sampai ke bawah, maka kita tinggal klik angka 2 di sini atau sel pada sel B4 di sini, kemudian kita klik kotak hijau dan kita geser ke bawah, maka dia akan berurutan sampai dengan angka 10, atau dapat dikatakan dengan rumus yang ada pada sel di sini akan termasuk juga pada sel-sel di bawahnya atau selanjutnya, berurutan sampai dengan angka 10. Selain berurutan, kita juga dapat mengubah angka yaitu berurutan ke bawah. Misalnya kita hapus dulu, kita dapat mengurutkannya ke bawah. Misalnya kita taruh di sini angka 10, taruh sini angka 10, enter, dan kemudian di sini kita masukkan rumus itu sama dengan kita pilih sel atau angka yang kita ingin urutkan yaitu di sini. Setelah kita pilih, kita klik, kita masukkan kurang, enternya tambah. Sekarang kita masukkan kurang 1, kurang 1, maka angka yang akan muncul pada sel B4 di sini atau di bawah 10 di sini yaitu angka 9. Kita dapat mengurutkannya juga mundur ke belakang hingga angka 1 dengan cara kita klik angka 9 di sini, kemudian kita geser ke bawah, kita klik dan geser ke bawah di sini, maka akan muncul angka secara berurutan mundur ke belakang hingga angka 1 di sini. Oke. Dan selanjutnya kita masuk pada rumus yaitu yang bernama counter. Nah, rumus counter ini berguna untuk menjumlahkan, rumus counter ini berguna untuk menentukan berapa banyak data yang terisi pada suatu kolom ataupun suatu baris. Nah, misalnya di sini kita ada sebuah data atau tabel yaitu daftar nilai kimia. Nah, jika kita ingin menentukan berapa banyak data yang sudah terisi pada misalnya pada daftar nilai kimia di sini ataupun fisika, kita tinggal memasukkan rumus. Misalnya kita masukkan pada sel di sini, sel B11, kita masukkan rumus yaitu sama dengan kita ketik counter. Nah, akan muncul seperti ini. Misalnya ada tulisan atau kata counter di bawah sini yaitu fungsi counter. Kita tinggal klik di sini, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, kita tinggal blok itu nilai atau kolom
baris yang mana yang ingin hitung. Misalnya di sini, jadi kita blok dari angka 80 sampai dengan 90 di sini, dan setelah kita blok, kita masukkan tutup kurung, dan kita enter, maka akan muncul di bawah sini yaitu daftar nilai yang sudah terisi pada kolom kimia di sini. Itu sudah ada 5 daftar nilai yang terisi, sedangkan kita bisa melihat di sini masih ada 2 kolom di sini yang belum terisi. Jadi jika kita ingin membuktikan bahwa ini benar 5, kita dapat menghitung yaitu 90 di sini 1, 60 juga 2, 93, 754 dan 80 di atas. Semuanya totalnya 5. Kita juga dapat melakukan hal yang sama pada kolom daftar nilai fisika di sini. Cukup saja dengan kita klik pada sel yang sudah kita masukkan rumus yang tadi, yaitu yang sudah menjadi angka 5 di sini. Kita klik di sini dan kita klik kotak kecil di sini. Kita klik dan kita geser ke kanan. Nah, maka rumus yang sama akan terisi juga pada sel di sini. Maka akan langsung terhitung bahwa data yang sudah ada pada nilai pada kolom fisika di sini yaitu hanya 4, yaitu 175, 260, 390 dan 475. Dan yang masih kosong di sini kita dapat menghitungnya ada 1, 2 dan 3. Dan sekarang kita masuk pada rumus yang selanjutnya yaitu rumus sum. Rumus sum di sini yaitu berguna untuk menjumlahkan total dari suatu kolom atau baris pada data tertentu. Nah, misalnya kita ingin menjumlahkan total keseluruhan nilai kimia di sini. Jadi pada kolom B di sini atau kolom kimia di sini dari angka 80 sampai dengan 90. Kita ingin menjumlahkan total dari keseluruhan nilai kimia di sini. Nah, jadi kita tinggal masukkan rumus misalnya pada sel yang sudah menjadi warna orange di sini pada sel B11. Kita masukkan rumus yaitu sama dengan kita ketik sum. Nah, seperti rumus sebelumnya akan muncul fungsi di bawah sini yaitu misalnya fungsi sum. Kita klik fungsi sum ini. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Adanya ditambah dengan buka kurung. Jika sudah menjadi seperti ini, kita tinggal blok daftar nilai atau kolom atau baris yang mana yang ingin kita hitung. Kita blok angka 80 di sini sampai dengan angka 90 di bawah. Setelah itu kita masukkan tutup kurung dan kita enter. Nah, akan muncul di sini yaitu total dari keseluruhan nilai kimia pada kolom kimia di sini dari 80 sampai dengan 90 yaitu 550. Nah, jika kita juga ingin menghitung total nilai dari nilai fisika di sini, kita cukup untuk melakukan hal yang sama seperti rumus sebelumnya, yaitu kita klik sel di mana kita sudah memasukkan rumus sum yang tadi yang juga sudah menjadi angka 550 di sini. Kita klik dan kita arahkan kursor pada kotak kecil di bawah sini yaitu pada kanan bawah. Kita klik dan kita geser ke kanan, maka rumus yang sama juga akan berlaku pada sel di sini di mana kita menggeser kotak kecil ini. Akan berlaku di sini dan akan langsung otomatis terhitung bahwa daftar nilai fisika di sini atau pada kolom fisika di sini dari angka 75 sampai dengan 60 adalah 535. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk pada rumus atau fungsi average. Nah, jadi rumus average ini berguna untuk mencari rata-rata sebuah data angka
pada baris atau kolom. Nah, misalnya kita ingin mencari rata-rata nilai kimia di sini. Pada nilai kimia, pada kolom kimia di sini kita ingin mencari rata-rata itu mulai dari nilai 80 sampai dengan nilai 90. Kita cukup masukkan rumus, misalnya pada sel B11 di sini kita masukkan rumus, kita ketik sama dengan, dan kita ketik average. Nah, seperti yang sebelumnya juga akan muncul di sini fungsi average. Kita cukup menekan fungsi di sini, nah, akan muncul seperti ini. Jika sudah, kita tinggal blok nilai yang mana kita ingin mencari rata-ratanya. Nah, misalnya di sini kita blok nilai 80 di sini sampai dengan nilai 90 di bawahnya. Ketika sudah, kita tinggal masukkan tutup kurung, enter, maka akan muncul di sini rata-rata nilai total nilai kimia pada kolom di sini atau kolom B di sini. Nah, itu rata-ratanya adalah 78,57 di sini. Nah, jika kita ingin juga mencari rata-rata nilai, misalnya pada daftar nilai fisika di sini dari angka 75 sampai dengan 60, kita cukup mengarahkan kursor kita dan klik pada sel di mana kita memasukkan rumus average yang tadi. Kita tinggal klik di situ dan kita arahkan kursor dan kita klik pada kotak kecil ini dan kita geser ke kanan, maka rumus yang sama juga akan berlaku pada sel tersebut atau sel di mana kita mengarahkannya. Kita akan langsung terhitung bahwa rata-rata nilai fisika ini, yaitu dari nilai 75 sampai dengan 60, rata-ratanya adalah 76,43. Nah, dan sekarang kita masuk pada rumus selanjutnya, yaitu rumus yang bernama COUNTIF. Nah, jadi rumus COUNTIF ini itu berguna untuk menghitung banyaknya sebuah data pada kolom atau baris tertentu. Jadi kegunaan COUNTIF di sini yaitu kita dapat menghitung misalnya berapa banyak, misalnya di sini jenis kelamin, berapa banyak jenis kelamin laki-laki pada sebuah data di kolom di sini, atau kita dapat menghitung juga berapa banyak atau berapa kali muncul misalnya nama di sini Nistel pada kolom di sini. Nah, kita dapat memasukkan rumus misalnya pada sel di sini, memasukkan rumus sama dengan, sama dengan kita ketik COUNTIF. Nah, seperti yang ada di sini, fungsi COUNTIF di sini kita klik, muncul seperti ini dan kita blok. Mohon maaf jika sudah muncul seperti ini, kita blok data yang mana kita ingin hitung, yaitu misalnya pada data daftar nama di sini, kita blok dari atas ini ke bawah. Dan jika sudah tidak seperti rumus sebelumnya, kita harus memasukkan dulu itu titik koma, kemudian kita masukkan tanda petik di sini, titik 2 di sini, dan kita masukkan data yang ingin kita hitung, misalnya nama, pada daftar nama itu nama Nistel. Jika sudah selesai memasukkan data yang ingin kita hitung, kita masukkan lagi tanda petik 2 dan kemudian kita tutup kurung. Jika sudah seperti ini, kita tinggal enter, maka akan muncul di sini angka 6, yaitu menunjukkan bahwa banyaknya nama Nistel yang ada pada daftar nama di sini yaitu sebanyak 6. Jadi kita bisa dapat hitung, yaitu
Misalnya di sini ada muncul 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Nah, berlaku juga pada misalnya kita ingin mencari berapa banyak jenis kelamin, atau misalnya berapa banyak jenis kelamin laki-laki yang muncul pada data di sini. Kita tinggal memasukkan rumus yang sama juga, yaitu sama dengan masukkan count if. Kita klik di sini. Jika sudah seperti ini, kita blok data yang mana kita ingin hitung dari L di sini dengan di bawah sini. Setelah kita blok, kita masukkan titik koma, kemudian kita masukkan tanda petik, atau kita ingin memilih kriterianya, itu pada kolom di sini ada 2 kriteria, yaitu laki-laki dan wanita. Kita masukkan tanda petik 2, kemudian kita ketik L, masukkan lagi, menutup dengan petik 2 juga, dan kita tutup kurung. Jika sudah seperti ini, kita tinggal mengklik enter, maka akan terhitung di sini bahwa banyaknya jenis kelamin laki-laki yang ada pada rumus di sini, yaitu 6. Kita menghitungnya juga sendiri, itu 1 di sini, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Baik, dan sekarang kita masuk pada rumus selanjutnya, yaitu rumus if atau fungsi if. Nah, rumus if ini yaitu untuk menentukan ketentuan tertentu, yaitu misalnya menentukan lulusnya seorang siswa, atau lulusnya dari nilai yang didapat, menentukan apakah dia lulus atau tidak. Nah, misalnya di sini sudah terdapat daftar nilai. Misalnya di sini kimia, di sini ada fisika, dan juga di sini ada nilai rata-ratanya. Kita dapat menentukan misalnya apakah nilai 77,5 di sini lulus atau tidak. Begitu juga dengan nilai lainnya. Kita dapat memasukkan rumus di sini, misalnya hasil akhir apakah dia lulus atau tidak. Kita dapat memasukkan rumus di sini, itu kita masukkan sama dengan kita ketik if di sini, if. Kemudian setelah kita masukkan, kita misalnya ingin menentukan misalnya nilai 77,5 di sini. Kita tinggal klik di sini atau kita blok nilai ini. Setelah itu kita masukkan titik koma seperti ini, titik koma, kemudian kita sebelum titik koma kita masukkan dulu misalnya kurang dari 80, kemudian kita masukkan titik koma dan tanda petik. Terus di sini misalnya remedial, dan jika kita ingin menentukan juga misalnya nilai yang di angka 80 yaitu lulus, kita dapat memasukkan sebelumnya kita masukkan tanda petik dulu, kita masukkan lagi, kita ketik titik koma di sini, titik koma, dan kita ketik 2 lagi dan kita masukkan yaitu lawan dari remedial tersebut atau lawan dari kurang dari tersebut, yaitu lebih dari 80, yaitu lulus. Oke, kita bisa lihat di sini
setelah kita ketik lulus, kita tanda petik 2 lagi. Setelah kita tanda petik 2, kita tinggal tutup kurung dan kita enter. Nah, akan muncul di sini bahwa daftar nilai yang kurang dari 80, yaitu hasil akhirnya remedial, kemudian yang di atas 80, misalnya ini nilai 80,5 ini, yaitu dinyatakan lulus. Itu juga dengan lainnya. Jadi kita dapat memasukkan rumus, yaitu sama dengan if, yang kita blok nilai, misalnya nilai di sini. Setelah kita masukkan, kita masukkan apa kita ingin kriterianya, yaitu kurang dari atau lebih dari. Misalnya yang pada rumus di sini itu saya telah memasukkan rumus itu kurang dari 80 dinyatakan remedial, dan jika lebih dari itu, lebih dari 80, yaitu dinyatakan lulus. Oke, baik. Nah, dan selanjutnya kita masuk pada rumus selanjutnya, yaitu bernama lower. Nah, rumus lower ini berguna untuk membuat kalimat atau sebuah kata menjadi huruf kecil semua. Nah, misalnya kita telah memasukkan sebuah kalimat di sini, yaitu mengubah kalimat atau kata menjadi huruf kecil. Namun bisa kita lihat di sini kalimat mengubah dan kalimat di sini yaitu huruf besar, dan juga yang lainnya ada yang awalnya huruf besar, kemudian setelahnya huruf kecil, ada juga yang huruf kecil semua. Misalnya di sini ada kata atau, dan di sini juga kata kecil, kita bisa melihat huruf besar semua. Nah, jika kita ingin mengubah kalimat tersebut menjadi huruf kecil semua, kita tinggal masukkan misalnya pada baris di sini atau sel di sini, kita masukkan rumus, yaitu sama dengan kita ketik lower. Nah, itu muncul di sini, kita tinggal klik, kita blok. Setelah timbul seperti ini, kita blok teks atau kata atau kalimat yang mana yang ingin kita ubah, misalnya ini. Setelah itu setelah kita blok, kita masukkan tutup kurung, kita enter. Nah, kita lihat di sini kalimat yang awalnya agak acak, atau maksud saya di sini ada besar semua, di sini besar semua, di sini kecil semua, ada yang awalnya besar. Misalnya juga di sini ada kata kecil di sini, kalau besar semua. Jika kita masukkan rumus yang tadi, dia akan berubah menjadi dengan kalimat yang sama, namun hurufnya semua menjadi huruf kecil. Rumus selanjutnya yaitu lawan dari rumus sebelumnya, yaitu upper. Nah, rumus upper di sini berguna untuk membuat kalimat yang misalnya di sini awalnya huruf kecil, misalnya mengubah di sini huruf kecil, yang lainnya juga huruf kecil, kita dapat mengubahnya menjadi huruf besar semua. Nah, jadi kita tinggal masukkan rumusnya, itu sama dengan upper. Nah, akan muncul di sini, kita tinggal klik upper. Nah, kita blok kata atau teks atau kalimat yang mana ingin kita ubah. Misalnya ini kita blok, kita tutup kurung. Setelah kita blok, kita tutup kurung, kita enter, maka kalimat yang awalnya ada huruf kecil semua, ada juga yang hanya awalannya yang huruf besar, nah, akan berubah menjadi huruf besar semua seperti pada sel di sini. Rumus selanjutnya agak berbeda dari rumus sebelumnya, yaitu yang bernama
rumus proper di sini itu untuk mengubah huruf awal sebuah kata pada kalimat, huruf awalnya menjadi huruf besar. Jadi misalnya di sini, misalnya kita ubah di sini, misalnya kita ubah di sini, misalnya kata mengubah di sini kita ubah dengan M huruf kecil, kemudian kata di sini kita ubah dengan K huruf kecil, kita ubah dengan M huruf kecil, dapat melihat bahwa semua awalan kata pada kalimat di sini yaitu huruf kecil semua. Jika kita ingin mengubah semua awalan kata menjadi huruf besar semua, kita dapat masukkan rumus yaitu sama dengan proper. Akan muncul di sini fungsi proper. Kita klik, kita pilih kalimat mana yang ingin kita ubah, kita pilih di sini, kita blok. Jika sudah muncul B2 misalnya di sini, contohnya kita tinggal masukkan tutup kurung, maka dan kita enter, maka kalimat yang awalnya mempunyai awal kata yaitu fungsi semua, misalnya di sini yaitu misalnya kata mengubah, M-nya sudah menjadi besar, pada kata huruf hanya sudah menjadi besar, dan begitu juga yang lainnya. Jadi jika kita telah memasukkan rumus, maka kata yang ingin kita ubah akan berubah menjadi huruf awalnya besar semua. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada rumus len. Nah, misalnya di sini kita bisa melihat ada sebuah data kata atau kalimat, dan di sini bagian lennya. Nah, jadi len di sini berguna untuk menghitung banyaknya huruf pada sebuah kata atau kalimat. Bukan cuma huruf, tetapi spasinya juga dapat terhitung. Misalnya pada kata universitas di sini, kita ingin menghitung berapa banyak huruf yang ada pada kata universitas di sini. Nah, kita tinggal masukkan rumus misalnya di sini, yaitu sama dengan len. Tinggal klik ini, fungsi di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita blok kata yang ingin kita hitung, misalnya ini. Setelah kita blok, kita tinggal masukkan tutup kurung, kita enter. Nah, maka dapat ditunjukkan di sini bahwa kata universitas ini mempunyai 11 huruf. Kita juga dapat menghitungnya sendiri, yaitu U1N2, I3, V4, E5, R6, S7, I8, T9, A10, dan T11. Jadi cocok bahwa banyaknya kata huruf yang ada pada kata universitas yaitu 11. Nah, berbeda dengan kalimat Samratulangi di sini, kita memasukkan rumus yang sama, misalnya sama dengan len. Klik len ini, kita blok kalimat ini, kalimat Samratulangi ini. Kalau kita tutup kurung dan kita enter, maka akan muncul angka 13 di sini. Nah, jika kita menghitung huruf yang terdapat pada kalimat di sini, yaitu 1, 2, 3 untuk kata sam, dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sam dan Ratulangi mempunyai 12 angka. Nah, jadi kenapa dia menjadi 13? Seperti yang saya katakan tadi, spasi di sini yang ada pada antara sam dan Ratulangi di sini mempunyai satu spasi, maka rumusnya menghitung bahwa banyaknya huruf yang ada di sini begitu dengan spasi ada
13. Jadi kita dapat menghitung bahwa kata yang ada pada sumber tulang di sini atau huruf yang ada pada sumber tulang di sini ada 12 ditambah dengan spasi 1 yaitu di antara sumber tulang di sini, yaitu totalnya semua adalah 13. Dan sekian beberapa rumus yang dapat saya jelaskan. Semoga boleh bermanfaat bagi kita semua dan berguna. Jangan lupa di komen, berikan like dan subscribe.